Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Uci, yang saya hormati Pak Pras, serta teman-teman semua yang ikut dalam peserta diseminasi PKG PJOK pada pagi hari ini. Teman-teman, ini adalah merupakan tugas ya, pelatihan PKG yang dilaksanakan oleh Bu Uci dan Pak Pras. Ya, berdua ini melaksanakan PKG ini selama 3 bulan. Dan hari ini merupakan kegiatan tindak lanjut, begitu ya Pak Pras, tindak lanjut ya dari tugas Bu Uci dan Pak Pras. Untuk itu nanti tolong diikuti dengan baik, kita dapat ilmunya ya, sehingga bisa sama-sama kita kita laksanakan di kelas kita masing-masing, meskipun ini PJOK, tapi kalau memang hal ini sesuai ya dengan kelas kita, maka alangkah baiknya kita laksanakan ya, biar anak-anak mendapatkan ilmu yang lebih baik. Saya kira itu, semoga Pak Pras dan Bu Uci sehat ya, bisa melaksanakan tugas ini sampai selesai dan dengan nilai yang bagus ya. Terima kasih, selamat ya. Dan Siratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas waktunya untuk mendengarkan saya dalam program rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek, yaitu pendidikan gerak kokurikuler P5 ya, yang selama ini itu di pendidikan jasmani masih belum ada proyek P5-nya begitu. Nah ya, di sini saya memberikan proyek P5 yaitu berupa Jumat Sehat Spesial Inklusif bersama Ponfit. Ya, kenapa kok Ponfit? Ini dia latar belakangnya. Nah, latar belakangnya sebagai berikut ya. Kita sudah tahu bahwa anak-anak itu generasi penerus bangsa yang memiliki aktivitas fisik yang luar biasa, terutama di hari Jumat, yaitu Jumat senam bersama gitu. Dan anak-anak ini memiliki antusias tinggi dalam hal olahraga baru, terutama olahraga senam yang digunakan setiap hari Jumat dan menggunakan alat yaitu sebuah ripstick. Jadi nanti proyek saya adalah Jumat Sehat Inklusif bersama Ponfit gitu ya. Selanjutnya, tujuan programnya itu apa sih? Nah, di sini tujuan program Ponfit bersama yaitu mendorong untuk menyuarakan kreativitas anak di dunia senam irama dengan menggunakan alat. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa percaya diri anak. Nah, selama ini pada saat kita Jumat Sehat itu selalu yang menginstrukturkan yaitu saya dan Bu Eksi. Nah, dalam program Jumat Sehat ini saya ingin mengajak anak-anak untuk melakukan dan memimpin senam bersama agar rasa percaya dirinya itu lebih baik lagi gitu. Yang ketiga yaitu adanya kolaborasi antara siswa dan guru serta anak-anak memiliki produk aktivitas gerak. Selama ini kita tahu bahwa program P5 itu yang dikeluarkan adalah produk-produk selain PJOK. Nah, pada proyek ini saya ingin memberikan produk sebuah video yang bisa untuk memasarkan
SDN Tandes Kidul Surabaya, dan untuk memberikan anak-anak itu informasi apa sih itu senam irama dan bagaimana sih keadaan di SDN Tandes Kidul Surabaya pada saat hari Jumat dan senam bersama. Selanjutnya, nah, capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama yaitu siswa dapat menguasai teknik dasar dalam melakukan senam irama dengan alat. Yang selama ini senam irama itu kita berikan tanpa alat, ya, hanya musik dan anak-anak bergerak. Nah, di diseminasi kali ini, di PKG kali ini saya ingin mengenalkan bahwa senam irama itu tidak hanya bergerak dan musik, tetapi juga bisa dilakukan dengan alat, gitu ya. Yang kedua yaitu siswa mampu mengekspresikan idenya dalam melakukan gerak senam irama dengan alat. Karena di senam irama itu tidak pakem gerakannya, jadi anak-anak itu bisa mengekspresikan geraknya yang disesuaikan dengan lagu. Yang ketiga yaitu siswa mampu berkolaborasi dengan baik dengan teman maupun guru. Nah, setelah itu, selain dengan teman dan guru, selama ini pada saat hari Jumat Sehat itu, saya melihat bahwa anak inklusi itu kesulitan untuk mengikuti geraknya benar. Ya teman-teman. Jadi dalam proyek P5 ini saya ingin untuk mengkolaborasi dengan anak inklusi untuk mengikuti gerakan senam irama dengan alat ini. Yang keempat yaitu siswa dapat memperkenalkan berbagai musik dan keragaman gerak yang sesuai. Seperti yang saya bicarakan tadi bahwa pada senam irama itu ada gerak dan musik yang harus dikolaborasikan dengan baik. Yang kelima yaitu siswa dapat mengevaluasi kegiatan. Dengan adanya video pembelajaran, anak-anak bisa mengevaluasi geraknya tepatkah dengan musik, hitungannya tepatkah, dan lain sebagainya. Selanjutnya Mas Pras. Selanjutnya yaitu ada struktur program mitra dalam kegiatan ini. Struktur programnya yaitu program ini memiliki rencana kegiatan proyek yang mendukung tujuan program Jumat Sehat Spesial Inklusif bersama Pomfit. Yang kedua yaitu melibatkan mitra internal seperti guru, murid, serta wali murid. Yang ketiga yaitu menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Karena dalam program ini kita kolaborasi antara guru, murid, wali murid, kepala sekolah, dan rekan-rekan yang lainnya. Yang kedua yaitu ada komunitas belajar. Ini juga sama, komunitas belajar kita yaitu melibatkan guru, peserta didik, dan lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu mengidentifikasi aset dan kekuatan komunitas. Aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah dan komunitas apa saja yang bisa dimiliki oleh sekolah, begitu. Untuk aset dan komunitas bisa dilakukan di slide selanjutnya. Nah, ini dia kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama yaitu sumber daya, kekuatan dan potensi dan strategi. Sumber daya itu meliputi sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Misalnya seperti yang tadi yaitu siswa yang cukup banyak, guru yang cukup banyak, admin sekolah yang memiliki kualitas yang baik, gitu ya. Jadi sumber daya sekolah itu yang meliputi kita semua, misalkan guru, murid, dan kepala sekolah, seperti itu. Yang kedua yaitu kekuatan dan potensi. Kekuatan dan potensi yaitu memanfaatkan kekuatan dan potensi yang ada di lingkungan sekolah, misalkan lapangan yang luas, orang tua yang antusias dengan kegiatan sekolah, komunikasi yang baik antara guru dan murid. Itu adalah kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh sekolah masing-masing. Karena ada juga sekolah yang memiliki lapangan yang sempit atau bahkan tidak ada lapangan gitu, sehingga itu bukan menjadi potensi yang ada di lingkungan sekolah, ya. Tapi kalau kita lihat di lingkungan kita mempunyai lapangan yang luas, fasilitas yang baik, dan guru-guru yang antusias dengan program sekolah, serta wali murid juga yang antusias dengan program sekolah, itu menjadi potensi dan
kekuatan yang kita miliki di SDN Tades Kidul Surabaya. Yang ketiga yaitu strategi. Program ini akan menerapkan strategi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah, seperti sumber daya manusia dan kekuatan potensi seperti fasilitas yang ada. Gitu. Untuk selanjutnya, Mas Pras. Nah, sebelum rencana proyek kita bisa lalui atau laksanakan, di sini ada rencana evaluasi, yaitu yang pertama mengukur pencapaian. Program ini akan diukur bagaimana pencapaian tujuan program dengan wawancara yang terstruktur. Jadi, pada saat kita sudah melakukan program proyek P5 ini dan kegiatan senam Bonfit, kita akan menanyakan atau wawancara baik dari pihak kepala sekolah bagaimana programnya, yang kedua dari pihak wali murid dan dari pihak guru, serta yang terutama yaitu anak-anak, antusiaskah mereka atau kurang antusias gitu. Yang kedua yaitu mengumpulkan umpan balik. Ini saling berketerkaitan. Jadi program ini mengumpulkan umpan balik siswa seperti yang tadi saya jelaskan di awal, yaitu video pesan dan pesan anak-anak, guru dan kepala sekolah tentang proyek ini gitu. Yang terakhir yaitu menganalisis data. Program ini akan dianalisis serta diharapkan ada perbaikan seperti evaluasi video yang sudah dilakukan oleh anak-anak seperti itu. Selanjutnya, sudah selesai kah? Belum kayaknya, Mas Pras. Nah, ini dia pelaksanaan dan tantangan program. Setiap program atau kegiatan kita itu selalu ada tantangannya gitu sebelum kita melaksanakan program. Yang pertama yaitu identifikasi aset dan isu sosial, yaitu saya menentukan latar belakang dulu dan tujuan pemberian proyek berbasis ini. Misalkan mengapa saya mengambil program ini, karena saya pengen adanya olahraga baru yang bisa meningkatkan antusias siswa, terutama antara anak yang reguler dan inklusif bisa berolahraga bersama gitu. Yang kedua yaitu sosialisasi dan koordinasi. Nah, ini saya bukan hanya bekerja sendiri, tetapi saya perlu kolaborasi antara kepala sekolah, teman-teman, murid dan wali murid untuk terciptanya proyek ini dengan baik. Yang ketiga yaitu menyusun rencana pembagian tugas, membuat jadwal pelaksanaan. Ini saya juga perlu konsultasi juga kepada pihak sekolah, kepada kepala sekolah dan teman-teman juga. Untuk melaksanakan program ini bagusnya dimulai kapan gitu ya. Yang terakhir yaitu aktivasi, melakukan rapat koordinasi dan sesi diskusi. Ini yaitu koordinasi antara saya dan guru-guru dan kepala sekolah, bagaimana program ini bisa dilaksanakan gitu. Apakah bisakah, apakah tepatkah, apakah baguskah, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu adanya kok dokumentasi, belum Mas? Dokumentasi dan publikasi. Nah, ini yang tujuan utamanya. Karena apa? Selama ini di bidang PJOK atau pendidikan jasmani itu kita tidak memiliki dokumentasi. Jadi bagaimana kita bisa memperkenalkan sekolah, terutama SDN Tades Kidul ini, bahwa guru-guru PJOK yang ada di SDN Tades Kidul ini juga bisa memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi gitu ya, dengan adanya dokumentasi dan publikasi melalui media sosial, misalkan di TikTok sekolah, di IG sekolah, di Facebook sekolah, di YouTube sekolah. Jadi masyarakat luas itu bisa mengetahui, oh seperti inikah kegiatan SDN Tades Kidul pada materi PJOK yang telah kita laksanakan, dan oh seperti inikah adanya proyek-proyek yang inovasi dan inovatif untuk meningkatkan kreativitas dan skill anak di sekolah. Begitu ya Bapak Ibu ya, atas program saya yaitu Jumat Sehat bersama inklusif, spesial inklusif bersama Bonfit. Demikian materi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan bisa diberikan.
Langsung pertanyaan dari Ibu Neragara. Udah aku guys. Terima kasih Bu Uci. Iya Ibu. Ibu sangat merindukan ini banget Iya, ya, betul. selama ini ya. Jadi ini bukan hanya guru PJOK saja yang harus mempunyai pembelajaran yang inovatif ya, tapi untuk semua guru ya. Nah itu tadi alangkah indahnya ya, semua guru, baik guru kelas, guru PJOK, guru agama, guru bahasa Inggris ya, mempunyai pembelajaran yang inovatif dan ditampilkan di medsos sekolah ya. Alangkah bagusnya ya, sekarang kan memang itu yang dituntut. Dan untuk senam irama ini ya Ibu baru tahu, dan saya kira senam irama itu hanya senam yang memakai alat ya, tetapi senam biasa pun itu juga termasuk senam irama, begitu ya. Nah, apakah bisa senam irama itu memakai, kita itu kan punya hula hoop ya, bisakah pakai alat itu senam irama? Begini Bunda, pada saat kita melakukan senam irama itu ada alat-alat khusus memang yang diperuntukkan untuk kita melakukan senam irama seperti yang saya berikan di pagi hari ini, yaitu Ponfit. Jadi ada alat khusus Bunda untuk melakukan senam irama. Mungkin teman-teman masih membayangkan ya Bunda ya, apa sih Ponfit itu gitu? Iya. Apa sih yang dikatakan sama Miss Uci Ponfit? Nah, mungkin ada pertanyaan lain untuk menjawab pertanyaan Bunda. Saya tidak hanya bicara, namun saya akan memberikan video pembelajaran saya pada saat di Universitas Negeri Surabaya mengenai Ponfit. Ini dia. Nah, Ponfit itu olahraga yang menggunakan seluruh anggota tubuh ya teman-teman ya. Baik itu dari tangan, punggung, badan, kaki. Nah ini dia alatnya. Ini adalah ripstick namanya. Dan ini saya berikan kepada anak yang reguler dan inklusif Bunda. Saya coba di Universitas Negeri Surabaya, ternyata anak inklusif itu sangat antusias sekali. Dengan adanya musik, dengan adanya alat, mereka itu sangat antusias sekali dan sangat senang gitu. Ini anak reguler apa inklusif? Reguler dan inklusif Bunda. Iya betul. Nah gerakannya pun cukup mudah karena pada saat kita menggunakan ripstick itu ada beberapa gerakan yang memang kita khususkan untuk anak inklusif gitu. Jadi anak inklusif pun bisa melakukan gerakan tersebut. Tapi anak inklusif itu kan cara menangkapnya berbeda ya. Iya betul. Apa alangkah baiknya anak inklusif sendiri dalam pelatihannya ya, anak reguler sendiri. Nah nanti kalau memang sudah bisa baru dicampur, begitukah? Gini Bunda, dengan video tadi itu saya coba bahwa ternyata anak inklusif itu jika diberikan sebuah alat dan musik, dia konsentrasinya lebih tinggi. Namun kenapa saya bilang kolaborasi antara saya, guru, dan anak-anak? Karena pada saat kita mengajak atau mengikut sertakan anak inklusif, kita tidak bisa lepas dari pendampingan, begitu. Sama seperti kegiatan saya tadi, itu pun anak inklusif tidak lepas dari pendampingan. Jadi setiap anak atau setiap kelompok anak itu selalu ada gurunya Bunda, yang menjaga apabila anak itu di luar kegiatan tersebut. Begitu. Ya, nah, memang kan kegiatan proyek P5 ini kan untuk tujuannya Uci itu untuk menyatukan mereka gitu Bunda, karena di kegiatan lain seperti sepak bola, terus seperti berlari, mereka itu selalu saya sendirikan. Bagaimana dengan treatment ini, apakah mereka bisa berkolaborasi atau tidak? Nanti kita lihat ya Bunda ya. Kalau memang mereka bisa, kita kolaborasi, tapi dengan tujuan video mungkin lebih
jauhnya lagi bisa kita inklusif sendiri dan Ya. reguler sendiri. Terima kasih Bunda atas masukannya. Dan Terima kasih atas pemaparan di pagi hari ini dan semangatnya untuk olahraga barunya SDN Tandes Kidul. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Jaya.